Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas bahwa kita sebagai seorang investor saham sebenarnya bisa mengintip ya apa saja saham yang dipegang oleh para fund manager di reksadananya mereka. Nah, di reksadana sendiri kan ada berbagai macam jenis ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah reksadana yang di dalamnya ada unsur sahamnya, yaitu reksadana saham dan juga reksadana campuran. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Terus kita mau tahu reksadana saham itu apa saja? Cara paling simpel adalah kita bisa melakukan search di Google, itu adalah reksadana saham terbaik 2022 misalkan. Nah, nanti akan keluar ya artikel-artikel yang membahas reksadana apa sih yang kinerjanya itu terbaik di sepanjang 2022. Nah, ini saya ambil contoh yang paling atas ya. Daftar 10 reksadana saham terbaik semester 1 2022. Cuan 11 hingga 25% ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah teman-teman bisa lihat bahwa ini dia berita ini dari Bareksa mengkasih list ya, daftar 10 reksadana saham terbaik. Nomor 1 ada Sukorinvest Equity Fund dengan year to date itu dari 1 Januari ya hingga saat ini 9,5%, dan kalau disetahunkan artinya misalkan dari Juni tahun 2021 hingga Juni 2022 maka Sukorinvest Equity Fund ada di 25,11%. Nah, ini teman-teman bisa tahu, dan kalau teman-teman mau lihat sebenarnya Sukorinvest Equity Fund itu isinya apa saja, teman-teman bisa tinggal copy ya. Kemudian teman-teman bisa di sini tulis saja fund fact sheet. Nah, untuk bisa melihat itu kita harus mengetahui fund fact sheet-nya. Terus teman-teman klik. Nah, ini adalah contohnya. Oh, ternyata Sukorinvest Equity Fund yang kinerjanya 1 tahun ini 25%, itu dia punya saham Adaro, Astra, BTN, Bumi ya, ada Bumi juga. Goto, Gudang Garam, Pegas, Samindo, Timah, United Tractor. Ini adalah yang terbesar. Nah, mungkin tidak hanya ini saja yang ada di dalam portfolionya, tapi berbagai saham lainnya. Tapi yang ditampilkan adalah yang terbesar. Nah, teman-teman harus perhatikan juga untuk setiap reksadana itu diterbitkan fund fact sheet-nya setiap bulan sekali ya, per akhir bulan. Jadi untuk yang di sini fund fact sheet-nya itu adalah di tanggal 30 Juni 2022. Nah, nanti di bulan kalau sudah habis bulan Juli ya, berarti bulan Agustus. Biasanya di bulan Agustus akan keluar fund fact sheet untuk bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli. Nah, dari sana teman-teman bisa memperhatikan bahwa untuk perubahan sahamnya apa saja yang terjadi di setiap reksadananya. Terus untuk reksadana saham sendiri kan ada efek ekuitasnya itu minimal 80 hingga 100%. Ini yang menyebabkan mengapa kok manajer investasi itu sebenarnya tidak bisa melepas saham ya. Jadi memang dikasih aturan atau regulasi bahwa untuk reksadana saham equity-nya itu harus 80%. Ekuitas ini adalah saham. Nah, untuk pasar uang itu seperti deposito dan obligasi jangka pendek ya, tenor di bawah 1 tahun itu maksimal 20%. Jadi misalkan seorang manajer investasi itu tahu bahwa market akan crash, nah dia tetap nggak bisa jual saham. Semua reksadana sahamnya harus tetap 80% portonya, itu minimal. Begitu dia melanggar aturan ini, maka dia akan terkena sanksi ya. Itu untuk reksadana. Dan sekarang ini saya kasih contoh beberapa reksadana, dan teman-teman bisa perhatikan dari beberapa reksadana ini apa saja apa saham yang kira-kira dimiliki oleh setiap fund manager ini ya. Ini yang pertama dari Batavia Dana Saham, dia jenisnya reksadana saham, total dana kelolaan atau nilai aktiva bersihnya 7,2 triliun, ini cukup besar ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat 1 tahun dia kinerjanya 9%, jauh ya kalau yang sama Sukorinvest Equity Fund. Year to date-nya positif 2,3%. Kepemilikan terbesarnya ada Adaro, Astra, BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI. Nah, di sini ada GoTo ya atau Gojek Tokopedia. Terus ada MDKA, Telkom, dan TUWR. Dari 10 ini mungkin yang agak berbeda itu adalah di GoTo. Kalau yang lainnya ini kan blue chip seperti pada umumnya ya. Nah, ini untuk Batavia Prosperindo Asset Management.
Terus untuk ada Schroeder dana prestasi ya. Dia performanya year to date 2,5, satu tahunnya 10,53%. Lumayan lah ya, 10%an satu tahunnya. Untuk kepemilikan sahamnya ada Astra ada masuk lagi, BCA, Mandiri, BRI, BNI. Nah ini hampir semua reksadana saham itu selalu memiliki blue chip seperti ini ya. Untuk apa sih? Mereka menjaga supaya bobotnya, kan saham-saham blue chip ini memiliki bobot yang besar terhadap IHSG. Jadi otomatis mereka mau tidak mau harus setidaknya itu memiliki lah saham-saham yang blue chip dengan market cap yang besar. Terus ada Kalbe Pharma, Mayora ini Myor ya, Merdeka Copper Gold ini MDKA, sama Mitra Adi Perkasa. Ini ada yang sedikit nyeleneh itu di Mitra Adi Perkasa ya. Mitra Adi Perkasa itu Mitra Adi Perkasa. Oh, MAPI dia. Nah, ini agak sedikit nyeleneh sih ya. Dia pemilihannya MAPI ini padahal volumenya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa melihat ya. Oh, Schroeder dana prestasi yang paling banyak dia saham pegang apa saja. Dan kalau ada teman-teman yang suka memantau reksadana, teman-teman bisa save ya fund fact sheet ini supaya ketika bulan depan keluar, teman-teman bisa membandingkan. Oh, fund manager ini di Schroeder dana prestasi dia ada melakukan perubahan apa di portonya. Nah, itu teman-teman bisa track dari sini ya. Terus untuk Schroeder dana prestasi plus, tadi kan cuma Schroeder dana prestasi ya. Yang ini ada plusnya, itu dia pegang Astra, BCA, Mandiri. Nah, ini kurang lebih sama lah ya, blue chipnya semua. Terus ada Sido Muncul, Myor. Nah, ada yang sedikit aneh, itu di multi bintang ini MLBI kalau nggak salah ya, multi bintang. Oh ya, MLBI. Ini juga saham yang tidak terlalu liquid sebenarnya. Ini teman-teman bisa melihat transaksinya aja cuman puluhan hingga ratusan juta dalam satu hari. Ada multi bintang, DBS Indonesia, TD. TD ini adalah time deposit atau seperti deposito lah ya. Jadi ini adalah alokasi untuk money marketnya. Jadi pasar uangnya 10% dan didominasi oleh deposito di bank DBS. Terus ada Telkom, nah, standar lah ya. Yang agak nyeleneh cuman di MLBI. Terus ada saham apa ini? Reksadana BNP Paribas Persona ya. Pesona. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada saham sebentar untuk returnnya year to date 0,7, satu tahun 5,6, tidak terlalu perform ya. Terus 10 besarnya ada Arwana. Arwana ini juga tidak terlalu umum ya, masuk di saham fund manager. Arna kode sahamnya. Nah, transaksinya juga tidak terlalu besar ya di saham Arna ini. Ini yang mana tadi Arna ya? Sorry, bentar. Nah, ini Arna ini ya. Terus ada Astra biasa, BTN ini hampir selalu ada ya. Astra, BTN, BCA, Mandiri, BRI, BNI itu kurang lebih ada. Nah, di sini ada lagi GoTo ya. Jadi GoTo tadi kita sempat lihat ternyata di mana ya? BNP Paribas juga masuk GoTo. Kemudian ada ICBP dan Telkom. Nah, ini biasa lah ya untuk saham-saham blue chip. Terus berikutnya ada di BNP Paribas Ekuitas. Kalau yang tadi BNP Paribas Pesona, ini yang ekuitasnya ya. Ada Astra, BTN, BCA, Mandiri, BRI, BNI sama ya. Di dalamnya ada lagi GoTo ya. Jadi GoTo sudah muncul beberapa kali ya di di reksadananya fund manager. ICBP seperti biasa, MDKA seperti biasa, dan juga Telkom. Nah, ini sudah muncul 3 kali. Untuk BNP Paribas Ekuitas, dia year to date-nya 3,7 dan satu tahunnya 11,12. Cukup oke lah ya untuk performanya. Terus ada Manulife dana saham kelas A ya. Nah, ini dia performanya satu tahunnya 8,4 ya, oke lah ya. Satu tahun 8,4%. Kemudian year to date-nya dia masih minus ya, minus 0,6. Minusnya sedikit sih. Terbesarnya ada Adaro, Astra, BCA, Mandiri, BNI, BRI. Nah, ini masih sama semua ya. Hampir setiap fund manager itu selalu punya saham-saham ini, big cap seperti ini. GoTo ini masuk lagi di punyanya si Manulife dana saham kelas A ya. Terus ada saham agak nyeleneh, MCash ya, MCash integrasi. Terus ada Telkom, United Tractor, MCash. MCash kita lihat sih. Kalau misalkan ini fund fact sheet-nya mana? Nah, ini ya, fund fact sheet-nya di bulan Juni
ya keluarnya. Berarti dia belinya itu di range bulan Juni. Nah ini ya, di sekitar sini, mulai tanggal 2 Juni ini hingga akhir Juni 30 ini. Nah, kalau sekarang harganya kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya sedang di bawah. Artinya kemungkinan dia untuk MCAS-nya itu floating loss. Oke, terus untuk berikutnya ada, nah ini yang tadi ya, Sukor Invest Equity Fund. Sukor Invest Equity Fund ini yang terbaik, year to date 9,5% dan 1 tahunnya 25,11%. Ada Adaro, Astra, BTN. Nah, terus dia ini satu-satunya mungkin salah satu yang berani ya mengambil Bumi Resource di dalam portfolionya. Dan memang Bumi kan naiknya gila-gilaannya. Ini teman-teman, saya kasih lihat. Jadi di bulan Juni, nah kalau dia ambilnya di Juni, artinya dia ambil itu di rentang harga sekitar berapa nih? 58 hingga 65-an ya. 58 hingga 60-an lah. Untuk highest-nya aja di 75. Berarti mungkin dia average-nya ada di sekitar 60-an. Dan sekarang sudah 107 ya. Berarti kemungkinan ini akan perform lagi ya untuk Sukor Invest Equity Fund. Terus dia juga ada ambil di GoTo. Nah, GoTo ini masuk berkali-kali. Nah, ada apa? Kemungkinan besar ya para fund manager itu dia memasukkan GoTo ke portfolionya karena market cap GoTo itu yang begitu besar kan. Kalau teman-teman lihat mana ya GoTo, nah ini GoTo dia mempunyai market cap itu sebanyak 345 triliun. Jadi ini angka yang fantastis. Kalau misalkan untuk contohnya apa ya, Bank BNI lah ya. Bank BNI berapa? BNI saja itu 141 triliun nih. Itu salah satu bank yang besar ya di Indonesia. Lah si GoTo ini sudah 345 triliun. Oleh sebab itu, fund manager punya pemikiran bahwa mereka juga memasukkan GoTo ke portfolionya supaya apa? Kalau GoTo-nya naik, dia mempunyai bobot yang cukup besar terhadap IHSG. Nah, tolak ukur dari para fund manager dari tiap reksadananya itu kalau teman-teman lihat, setiap reksadana itu selalu di benchmark dengan IHSG untuk reksadana sahamnya. Nah, jadi jangan sampai, contohnya gini, IHSG-nya year to date-nya 5%. Jangan sampai kinerjanya dia itu year to date-nya di bawah IHSG. Itu artinya underperform. Kalau year to date-nya 9,5%, dia IHSG-nya 5%, dia artinya outperform IHSG. Nah, kinerjanya itu bagus. Nah, kalau 1 tahun IHSG 15,4%, dia 25,11%. Nah, artinya Sukor Invest Equity Fund itu memberikan performa yang sangat bagus ya. Terus nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah Jarvis Balance Fund-nya. Ini adalah salah satu fund yang sebenarnya cukup heboh ya. Cukup heboh karena dia baru diluncurkan tuh tidak terlalu lama ya, 2019. Kalau yang lain-lain ini ada yang tahun 1990-an, ada yang 2000-an awal. Ini dia baru 2019 dan sempat membuat ibaratnya itu mencetak kenaikan itu luar biasa ya. Tapi akhir-akhir ini kalau teman-teman lihat ya, year to date-nya dia bahkan yang terparah di antara semuanya ya, minus 5,7%, 1 tahunnya minus 7,3% ya. Jadi ini kinerjanya terburuk. Benchmark-nya kan 8,7, dia minus 7,3. Termasuk reksadana apa? Ini kalau kita lihat alokasinya kan bisa equity 1-79%, bond atau obligasi 1-79%, dan money market 1,79-79%. Berarti dia termasuk reksadana campuran. Jarvis Balance Fund. Nah, dia salah satu reksadana yang dulu sempat heboh. Tapi sekarang agak kurang perform ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, dan yang di dalamnya apa saja yang dipegang. Adaro Mineral, ADMR, kemudian Adaro ya. Nah, dua-dua itu berbau batu bara. Kemudian Adisarana ini ASA ya. Terus ada TD lagi. TD ini adalah deposito ya. Di Bank Aladin, Bank Bukopin, Bank Ina, Bank Jetras, Deutsche Bank ya. Terus MTKA dan Bukit Asam. Nah, kalau kita lihat dia money marketnya itu menyentuh 65%. Jadi fund ini itu lebih banyak menempatkan dananya itu di money market ya, atau deposito saja dibandingkan di equity. Nah, kalau dia alokasinya seperti ini,
dengan kondisi sekarang year to date minus 5,7 dan one year-nya minus 7,3, bisa kemungkinan dia tetap akan minus. Kenapa? Karena money market ini kinerjanya kan tidak mungkin apa ya, ibaratnya kalau saham sekali perform kan bisa 20%. Kalau money market 20% itu sudah hampir mustahil ya. Kenapa? Karena money market itu dalamnya deposito. Bunga deposito sekarang cuma berapa? Seperti itu. Jadi kalau dia penempatan seperti ini dan misalkan teman-teman lihat bulan Juli nanti tidak terlalu ada perubahan, maka kemungkinan ya reksadana ini tidak akan terlalu bergerak ya. Tapi kalau tiba-tiba bulan Juli nanti equity-nya itu membesar ya, menjadi 90%. Ini kan maksimal 79. Misalnya equity-nya jadi 79%. Nah, tentu dia masih berkemungkinan untuk mengerek kinerjanya yang ini ya, yang negatif ya. Ini cukup miris untuk reksadana campuran yang kinerjanya one year-nya itu masih negatif, di mana yang lainnya itu positif ya. Nah, teman-teman harus cermat dalam memilih produk reksadana juga ya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.